Kegiatan penanaman bibit jagung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Muara Sabak, Kamis 12 Juni 2025. Menjadikan lapas tidak hanya sebagai tempat pembinaan dari segi moral dan perilaku, tetapi juga sebagai tempat pembinaan kemandirian yang produktif. Melalui penanaman jagung ini kita ingin memberikan keterampilan bertani kepada warga binaan, serta memanfaatkan lahan kosong agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Adapun tujuan kegiatan, satu, menyukseskan program ketahanan pangan nasional yang terdapat dalam 13 program akselerasi Menteri IMIPAS. 2. Memberikan keterampilan bidang pertanian kepada warga binaan. 3. Memanfaatkan lahan kosong di lingkungan lapas secara produktif. 4. Mendorong kemandirian dan semangat kerja di lingkungan warga binaan. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan, luas lahan lebih kurang 2 hektar. Rincian kegiatan, 1. Pencanangan program 25 Februari 2025 oleh Kakandil Dijen Pas Jambi, Kapolres Tanjab Timur, Dinas Pertanian, dan Kalapas. Persiapan lahan 28 Februari sampai 4 Maret adalah pengecekan kontur tanah oleh PPL Dinas Pertanian Tanjung Jabung Timur dan Polres Tanjung Jabung Timur. Penutup, kegiatan penanaman bibit jagung ini merupakan bagian dari program pembinaan mandiri bagi warga binaan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan di Lapas Narkotika Muara Sabak. Diharapkan hasil dari kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi warga binaan, tapi juga kedepannya dapat berkontribusi positif sebagai salah satu sumber pendapatan negara, bukan pajak atau PNBP, serta memperkuat peran lapas dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, hasil dari kegiatan ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk menyokong dari kebutuhan bahan makanan warga binaan diupayakan dipenuhi melalui produk hasil kegiatan kerja narapidana, sehingga dapat mendorong kemandirian serta menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dalam sistem pemasyarakatan. Demikian laporan singkat kegiatan ini kami susun dalam bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur saat ini kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di bawahnya ada 14 unit pelaksana teknis, 10 lapas, 1 rutan, 2 bapas, dan 1 rubasan. Arahan perintah langsung dari Pak Dirjen Pas, dari mulai pencegahan peredaran narkoba, karena kita tidak akan mampu menyelesaikan suatu persoalan atau melaksanakan implementasi daripada program-program pusat tanpa dengan kolaborasi yang baik. Kan harus dengan pelatih untuk mencapai tujuan di Muara. Kami haturkan beribu-ribu terima kasih kepada hadirin yang sempat hadir semuanya. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta para KUPT, kepala unit pelaksana teknis Jajaran Pemasyarakatan yang hadir se-Provinsi Jambi, dari ujung timur Jambi sampai ujung keberadaan warga binaan. Nah, ini saya apresiasi nih untuk Pak Kalapas. Ini kan lapas narkotika ya. Siap. Saya tinggi ini harus melalui asesmen. Karena kita tidak sembarangan mengeluarkan orang itu dari sana, ada tahapan-tahapannya. Yang bisa keluar itu adalah yang sudah setengah menjalani masa pidana. Kalau belum setengah, belum bisa. Apapun kasusnya. Dan khusus, apalagi ini adalah lapas narkotika,
Ini tentu asesmennya harus lebih detail, dan terima kasih karena pantunnya sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah merupakan salah satu kegiatan bentuk 13 akselerasi dari program Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Ardianto, di mana kita dari jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung sepenuhnya dengan program ketahanan pangan yang diprogramkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan kali ini kami mendapatkan support dan kerjasama dengan Pak Kapolres, dari Pak Bupati, kemudian dari Ibu Ketua DPRD, Dinas Pertanian, dan seluruh stakeholder yang alhamdulillah saat ini berkumpul semua memberikan dukungan dan support sepenuhnya untuk program ketahanan pangan di Lapas Narkotika Muara Sabah. Ini ada satu poin yang menjadi satu kebanggaan kami, karena ini adalah lapas narkotik. Plus juga kehati-hatian buat kami, karena di mana-mana namanya narkotik saat ini sedang menjadi satu sorotan. Oleh karena itu, kalau pilot project ini bisa menjadi satu keberhasilan nanti ke depan, mudah-mudahan lapas narkotika yang lain yang ada di seluruh Indonesia juga bisa mengikuti program ini. Dan goalnya dari kegiatan ini apa yang kita harapkan, Pak? Yaitu program dari pemasyarakatan itu adalah kan reintegrasi sosial. Bagaimana kita mengembalikan warga binaan yang tadinya dari masyarakat ketika berhadapan dengan hukum, kemudian kembali ke masyarakat dan diterima oleh seluruh masyarakat, keluarganya, masyarakatnya, dan dia bisa membangun negara ini bersama-sama dengan komponen bangsa lain. Pasti hati kecil saudara-saudara kita yang ada di dalam tembok itu ingin juga bersama-sama membangun. Tetapi karena satu dan lain hal, persoalan hidup, kehidupan, dan penghidupan mereka melakukan keterpaksaan menjalani jalan hidup yang keliru dalam tanda kutip ya. Nah, mudah-mudahan dengan bekal ini mereka besok bisa mandiri dan membangun bangsa ini bersama dengan kita. Tanpa ada status residivis seperti Pak ya? Itu tetap menjadi catatan, tapi kemudian kita kan ada asesmen. Ya, dengan asesmen itulah nanti kita akan terpilih mana yang bisa ikut program ini dan mana yang masih harus menunggu sesuai dengan hasil asesmen itu tadi. Ya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, wabil khusus Pak Kapolres yang pada hari ini bekerja sama untuk melakukan program ketahanan pangan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi ini. Ya. Terima kasih Pak. Ini mungkin apa yang kita rekomendasikan ke depannya Pak Kapolres. Baik, terima kasih. Yang pertama dan paling utama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Teknis Komunikasi dari Dirjen Pemasyarakatan yang berkenan hadir dalam acara penanaman jagung. Memang penanaman ini sudah kita rencanakan dengan Pak Kalapas maupun Pak Kakanwil pada saat penandatangan MOU, dan alhamdulillah terlaksana di bulan ini. Dan tentunya saya terima kasih banyak kepada Kalapas Narkotika Sabah, khususnya
atas terlaksananya program ini. Memang di dalam program penanaman jagung ini terdapat di program 2 kalau kita di Polri, Pak. Sedangkan saya lihat daripada apa yang sudah dilakukan Pak Kalapas di dalam lingkungan lapas sudah melaksanakan program 1 kalau di Polri itu lingkungan pangan bergizi, di mana situ ada tanaman hortikultura yang bisa membantu dalam mendukung ketahanan pangan. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh kalapas-lapas lainnya agar sinergitas dan kolaborasi terhadap menjalankan ketahanan pangan ini bisa terlihat di masyarakat. Demikian. Berarti ke depannya bisa berkelanjutan mungkin Pak ya? Tentu berkelanjutan karena program ketahanan pangan ini berkelanjutan. Harapan kami dari DPRD, kami tetap mensupport apa yang menjadi kegiatan di lapas ini. Insya Allah kedepannya apapun kami DPRD tetap membantu untuk kegiatan di lapas ini. Mungkin himbauan kita dari DPR Bu untuk para warga lapas bebas nanti Bu, jangan sampai dianggap kucilkan gitu Bu dari masyarakat Bu. Ya, dengan adanya kegiatan ini mungkin mereka nanti pas udah keluar nanti semakin mempunyai kegiatan yang positif dengan apa yang telah dilakukan di lapas ini. Mudah-mudahan kedepannya ini lebih maju lagi nantinya. Ya Bu, terima kasih Bu.